Halo Sobat Rapper, pasti insya Allah baik ya semua ya. Berjumpa lagi nih dengan Ani, dengan Rian 977 ya, di channel kesayangan NTJ ya. Saya ucapin terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang udah subscribe. Bukan hanya subscribe ya, nonton juga, bagikan juga, mungkin diterapkan. Itu sangat suatu kebanggaan dan kehormatan untuk saya ya, kalau kalian terapin dan ternyata ada manfaatnya. Dan untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan dinikmatin aja konten-konten saya. Kalau dirasa ada manfaatnya baru kalian subscribe. Pesan saya nih, jangan subscribe buta, dilihat dulu konten saya, kalau ada manfaatnya baru kalian subscribe. Mudah-mudahan berdampak buat ampun kalian dalam mencari ikhtiar di jalan. Oke teman-teman, kesempatan yang mendung ini nih, kita coba bahas driver-driver toksik ya, yang mempengaruhi layanan global kita nih dan memperburuk citra driver Maxim secara keseluruhan. Ibaratnya rusak susu sebelanga ya, gara-gara beberapa oknum. Kadang-kadang layanan yang berimbas itu bisa merugikan kita dampak ke depannya. Oke, sabar dengerinnya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga supaya menambah wawasan agar kita bisa lebih baik dalam ikhtiar, khususnya di taksi driver. Oke, stay tune. Baiklah teman-teman, jadi begini, layanan kita itu udah mulai diperhitungkan, udah bukan anak bawang lagi, udah makin besar maksudnya. Jadi diharapkan tuh kita itu bisa lebih bagus dalam mengeksekusi layanan, dalam mengeksekusi orderan, khususnya dalam customer service ya. Tapi fakta di lapangan kita nih, layanan kita nih masih identik dengan image yang jelek ya, khususnya driver. Balik lagi di pembukaan tadi, mungkin karena ulah oknum beberapa orang, jadi layanan kita yang dicap gitu. Sebenarnya ada apaan sih? Dan apa yang mempengaruhi faktor-faktor mereka itu berbuat seperti itu, untuk khususnya driver-driver toksik ya. Kalau saya nganggapnya toksik ini, racun ya, bisa merusak orderan gitu. Jadi ada apa aja tuh tipe-tipenya, terus harus gimana sih sebenarnya kalau kebetulan yang nonton ini adalah driver toxic ya. Jadi ada pesan juga nanti dari saya. Oke, kita bicarakan perlahan dan pelan-pelan, kita bahas ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya nih, yang udah sering menemukan atau berinteraksi di layanan ini, baik secara rutinitas atau aturan atau segala jenis aktivitas taxi driver, ada beberapa tipe nih driver-driver toksik ya, yang merusak layanan yang udah susah payah kita bangun nih supaya banyak orderan. Yang pertama itu adalah tuh yang pada umumnya nih, itu driver-driver tukang maki-maki, tukang temperamen tinggi ya. Contoh kasusnya tuh, kalau dapat cancel, kalau dapat hal yang tidak mengenakan hatinya, langsung chatting, telepon ke pelanggan itu dengan ada yang kasar. Kadang kebun binatang dikeluarin ya, kata-kata yang gak bagus. Ya, ini yang bisa menimbulkan image jelek khususnya ke layanan global. Jadi itu yang pertama tuh, banyak tipenya tuh, driver-driver toxic yang kalau di cancel marah-marah, kalau di cancel maki-maki sampai keluar ke binatang. Terus yang kedua, klasifikasinya lagi nih, driver nggak ramah tuh, sama pelanggan, khususnya pelanggan yang teman-teman agak maju dikit gitu. Tiba-tiba kita datang
langsung muka kita ditekuk gitu, langsung bla 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 gitu, langsung ngegas. Nah itu juga nggak bagus. Terus yang berikutnya nih, klasifikasinya lagi, itu ada driver toxic yang apa ya, cenderung ke arah kriminal gitu, pencurian. Maksudnya pencurian ini banyaknya di delivery ya. Di wadah lintas koordinasi banyak nih yang bikin malu seperti ini. Dan siapa mereka? Dan apa tujuannya? Dan juga kok bisa sih? Jadi ada beberapa faktor tuh. Yang kebanyakan yang terjadi adalah menganggap sistem kita ini belum sempurna gitu. Jadi kalau ada orderan yang bersifatnya kira-kira menguntungkan dia, pasti hutang tangkap gitu. Padahal mah enggak. Terus yang kedua, kebanyakan bukan driver yang mengutamakan layanan Maxim sebagai layanan utama ya. Maxim jadi sampingan. Jadi bisa timbul tindakan kriminal ini. Itu faktornya tuh. Yang ketiga adalah bodoh amat gitu kan, nggak peduli gitu. Dia tahu resikonya, tetap aja dihajar. Pikirannya pendek. Dia nggak tahu berhadapan dengan kriminalitas atau hukum ya kalau udah seperti ini. Dan kita tidak diam aja, kantor atau anak-anak komunitas tidak bakalan diam aja kalau ada informasi di wadah koordinasi terkait hal seperti ini. Karena apa? Balik lagi, ini merusak layanan kita gitu. Menurunkan kepercayaan bagi pengguna yang mau pakai Maxim. Oke. Yang berikutnya yang fatal nih, driver toxic tuh pelecehan tuh, baik secara verbal, tertulis atau langsung. Ini banyak nih ditemukan. Hati-hati kalian, udah banyak pasalnya, tulisan atau ucapan aja tuh udah bisa jadi kena masuk perkara pasal nanti. Gak main-main, bisa dituntut hukum kalau pelanggannya ini atau orang yang dirugikan ini lapor ya. Dan imbasnya juga kalau dia feedback terus disertai email, nggak butuh waktu lama pun kalian nggak aktif langsung. Apalagi kalau disebar di medsos, nah kita akan cari nih, anak-anak komunitas kita ini akan cari siapa nih orangnya ini, akan dimintai pertanggungjawaban dan dimintai klarifikasinya kalau ini dia adalah oknum ya, bukan atas layanan kita sendiri gitu, bukan secara global. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Terus yang berikutnya nih, driver toxic ini dalam lingkup kita ya, dalam lingkup pergaulan. Driver yang suka pamer argo tuh, dapat argo besar, di screenshot, dikirim ke grup. Tujuannya apa? Pamer. Nah ini kalau saya anggap ini ada driver toxic ya. Karena kenapa? Dia itu nggak simpati atau nggak ada empati di grup atau di tongkrongan. Kali aja nih ada kawan kita yang dari pagi itu anyep, dari pagi itu susah dapat orderan. Terus tiba-tiba ada kawan kita yang pamer kayak gitu, kita jadi kayak nggak punya hati gitu. Nah sebenarnya ada diperbolehkan kalau kalian mau pamer argo, bukan pamer ya, menginfokan dengan screenshot argo besar dengan kondisi tertentu. Kalian menuju area rawan, di screenshot argonya, disertakan share live 8 jam. Nanti biar kita koordinasikan kalian tuh tujuannya kemana, biar kita koordinasikan supaya kepantau aman nih dari grup. Itu tujuannya, bukan secara babi buta kalian screenshot argo-argo gede tuh langsung dikirim ke grup. Itu bisa mencederai komunitas, pamer gitu. Oh dapat argo gede mau pamer, timbulnya adalah apa, efek domino, berantai tersemuanya kayak gitu. Jadi maksudnya nggak usah gitu-gituan dipamer-pamerin. Cukup masalah penghasilan, masalah rating, masalah RRO, itu driver aja yang
yang tahu gitu. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan rasa empati dan simpati. Kita harus menghargai perasaan orang. Kali aja nih ada yang gacor, ada yang anyep gitu kan, susah dapat orderan. Terus yang berikutnya nih, driver-driver yang sering apa ya, buat order fiktif tuh, suka main-mainin orderan. Khususnya yang terjadi sekarang nih, orderan jarak jauh, reservasi dimain-mainin dengan sistem not tertentu. Ini saya tekanin nih, fenomena ini terjadi itu di tahun 2021 ke 2022, di mana awalnya ada seorang driver yang nagih utang via orderan dengan harapan dibaca tuh sama yang driver yang bersangkutan, tapi dia pakai order jarak jauh ini, sama aja nyebarin aib orang ya. Nah, efeknya adalah berantai sampai sekarang. Gak tahu saya pikirannya ini ada apaan ini. Ini adalah contoh-contoh orang yang gak punya komoditas, mungkin gak jarang bergaul, yang kalau narik sendirian aja di pohon, sendirian aja itu, teman-teman lagi pada ngobrol dia sendirian, mungkin kayak gitu nih. Dan driver-driver yang punya mental lemah, jadi lagi anyep bikin orderan, bukannya ikhtiar nyari geser kemana kek, malah bikin orderan dengan kata-kata yang gak bagus. Ini saya ngomong seperti ini untuk ingetin kalian juga, kantor itu nggak diem aja kalau kalian itu buat order-order seperti itu. Apalagi kalian yang apa ya, yang udah lama, jangan sampai kalian ikut-ikutan gitu. Memang tujuannya bagus untuk apa, melerai, tapi kalian ikut turut andil. Maksud saya redamkan saja, sudah biarin aja, jangan disautin kalau ada order seperti itu. Dan memang notabene orderan itu memang disediakan tipe orderan itu oleh sistem kita ya, order jarak jauh itu, tapi ada sistem konfirmasi biasanya. Kalau memang beneran orderan nanti dikonfirmasi. Jadi itu ya teman-teman ya, contoh-contoh driver toksik nih, yang ujung-ujungnya apa, mempengaruhi layanan kita nih Maxim, jadi jelek tuh di mata pelanggan yang udah kita bangun. Ingat, kita layanan lagi berkembang nih, dan perlu kalian tahu, di bisnis manapun, di perusahaan manapun, promosi pakai bacot nih, pakai mulut itu lebih cepat efeknya. Jadi contohnya nih, misalkan ada pelanggan, kalian maki-maki, otomatis tuh nanti dia langsung ngadu ke teman-temannya. Oh, jangan pakai Maxim lagi dah, gila tuh semua drivernya, masa gua dimaki-maki pakai kata-kata kasar, kebun binatang, pantes gak kayak gitu, ngeri gua. Dia ngomong sama temennya kayak gitu, otomatis temannya bagaimana? Jadi gak download Maxim. Bayangin, satu orderan hilang, ditambah lagi ke temennya, hilang lagi. Nah, jadi saya harap yang pernah saya infokan di video ini tentang customer service, anggap aja semua itu tantangan kerja lah. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan bentar-bentar marah-marah dan berbuat yang di luar aturan, apalagi menjurus kriminal ya. Jangan anggap kalian tuh bisa lolos, enggak. Banyak driver yang udah diserahkan ke jalur hukum juga ada. Jadi gitu ya teman-teman, dihindarin dah. Dan semoga yang nonton ini insaf tuh, yang bikin orderan, kalau dia nonton, maksudnya kita lebih punya empati lagi sama teman-teman yang benar-benar mau cari uang, yang benar-benar 100% melayani dengan customer service yang bagus, biar berharap orderannya makin banyak. Tadi udah saya bilang, promosi bacot tuh lebih cepat. Kalau misalkan ada penumpang yang puas dengan pelayanan kita dari satu individu driver, pasti dia ngomong lagi pakai Maxim, udah murah, driver wangi, driver ramah. Jadi juga untuk counter strategi yang udah menjelek-jelekin Maxim ya oknum. Oke teman-teman, kalau
masih kurang, di pause, skip, rewind aja yang saya ini ulangin ya. Oke. Terus bang, bagaimana tuh bang kalau kita nemuin pelanggan itu yang membuat kita itu gak nyaman gitu, maksudnya itu menimbulkan potensi konflik gitu. Kayak penumpang yang orientasi seksualnya berbeda, atau penumpang yang temperamen, yang gak memahami situasi. Itu bagaimana bang? Kita dibenarkan nggak untuk melakukan tindakan yang bisa disebut toksik tadi? Jadi begini teman-teman, di situasi tertentu ya kalian juga harus paham bagaimana caranya untuk menghadapi situasi itu. Kita ini manusia yang punya akal gitu dan beradab. Jadi bicarakan perlahan-lahan, tegur dengan baik. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, kita persilakan turun cari order yang lain. Dan kalian yang harus kalian lakukan adalah rubah rute di mana kalian turunkan dan langsung feedback dengan alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan ya, karena nanti ada sistem konfirmasi. Benar nggak kejadiannya seperti itu? Kalau udah melanggar hukum atau membahayakan sisi driver, ya nggak apa-apa. Kalian daripada nanti di tengah jalan atau diterusin bawah nanti menimbulkan konflik yang lebih besar, lebih baik untuk menghindari hal itu ya kita persilakan dia turun, ganti driver lain, tapi dengan baik-baik ya. Nah, yang langkah selanjutnya secara administrasi, kalian ubah rutenya sesuai titik kalian turun, selesaikan dan langsung feedback. Tapi pilih administrator, laporkan merugikan driver, membahayakan atau melanggar hukum. Jadi itu ya, ada juga sisinya. Dan ini udah diterangin juga di taksi driver. Walaupun dalam kondisi tertentu sebenarnya ada tuh yang dianjurkan oleh layanan jika memang terjadi khususnya konflik ya, kesalahpahaman. Nah, kita tuh harus menghindarkan konflik yang lebih besar, cari win-win solusi, ataupun kalau tidak bertemu dengan titik permasalahannya, nggak ada jalan keluarnya, kalian bisa feedback. Ini contohnya nih. Seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman. Dan saya harap udahlah, jangan ada lagi yang ini, anggap aja ini semua tantangan kerja ya. Kita di jalanan biar juga lancar semuanya dan kita makin berkembang dan makin bagus gitu, makin banyak yang order. Jadi tolonglah yang toksik ini segera berubah dan pahami aja kita lagi ikhtiar dan semuanya nggak mulus, pasti ada tantangannya. Dan tinggal sikap kita ini bagaimana merespon hal itu ya. Jadi kita usahakan top maksimal pelayanan dan juga selalu waspada deh intinya. Dan yang paling terpenting kita sehat supaya orderan makin banyak, badan kita juga fit. Oke, sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat deh. Dan semoga yang toksik tobat semuanya biar pada bener nariknya. Ingat, kita tukang ojek, narik yang benar, bukan gitu-gituan. Kalau hanya sabar, mental buatin. Oke teman-teman, salam driver.